Hai kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Oke teman-teman, ini yang pertama, dinamakan dengan legal trap atau jebakan legal, dimana dimulai dengan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Sehingga pembukaan ini sangat lazim, bukan? Ini dinamakan dengan permainan Itali. Hitam di sini membalas dengan D6, teman-teman. Maka putih melanjutkan dengan kuda ke C3, dan hitam melanjutkan memaku kuda gajah ke G4. Pada posisi ini kawan-kawan, saya menyarankan pion H3 terlebih dahulu mengusir gajah. Oke teman-teman, H3. Nah, jebakan ini berlaku jika gajah tidak memukul kuda, melainkan mundur ke H5. Maka jelas kita akan mengorbankan menteri dengan memukul pion pusat hitam. Teman-teman lihat, jika di sini hitam memakan menteri kita, selamat. Kita memakan pion lemah dari hitam skak, raja hanya punya pilihan ke E7, dan kuda ke D5 skakmat. Oke ya, semoga jebakan ini berhasil di dalam percaturan Anda. Kita kembali, bagaimana jika dalam posisi seperti ini hitam mengetahui taktik bahwa ketika hitam memukul menteri akan skakmat dengan cara hitam memukul kuda. Maka untuk itulah kita bisa memukul gajah, dan ketika kuda memukul gajah putih, kita melakukan langkah skak, pion menutup, lalu memukul kuda. Maka ini bisa dikatakan balance atau seimbang. Tapi bagaimana jika teman-teman kita langsung terlalu agresif dan tidak memajukan pion H3 terlebih dahulu? Maka akan sangat berbahaya ketika kita terlalu agresif dengan memukul pion pusat terlebih dahulu. Ya, jebakan ini berlaku jika hitam langsung memukul menteri. Tapi bagaimana jika hitam tahu? Misal langsung memukul kuda. Oleh karena itu kita pasti akan rugi. Di mana di sini kuda mengancam gajah, sekaligus juga gajah mengancam menteri. Maka langkah terbaik putih ialah gajah mundur ke E2, maka diterima oleh hitam dan dipukul menggunakan menteri. Lihat, di sini kita kalah 1 perwira. Oleh karena itulah pion H3 terlebih dahulu merupakan rekomendasi yang sangat bagus. Oke lah teman-teman, kita masuk ke jebakan yang kedua. Jebakan ini dinamakan dengan Blackbone Ceiling Gambit. Oke, dimana dimulai dengan E4, kita balas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4. Ini permainan Itali. Kita cukup membalas dengan kuda ke D4. Ya, dimana di sini terlihat pion kita tidak terjaga teman-teman. Dan jika putih bersemangat dan langsung memukul pion, maka kita lanjutkan dengan menteri ke G5, mengancam kuda dan juga pion yang ada di G2. Dan jika putih bersemangat dan langsung memukul pion lemah dari hitam, sekaligus mengancam menteri dan benteng, maka kita memukul pion yang ada di G2, mengancam benteng. Jika pada posisi ini benteng berpindah ke F1, maka kita memukul pion yang ada di E4 skak. Dan jelas teman-teman, ketika ditutup menggunakan menteri, kita akan memukul menteri dengan kuda. Jelas kita unggul. Dan jika pada posisi seperti ini ditutup menggunakan gajah, apakah Anda bisa? Ya, benar, dengan kuda ke F3 skakmat. Karena apa? Di sini gajah terpaku oleh menteri. Oke teman-teman,
Bagaimana kita kembali ya? Jika pada posisi seperti ini, benteng tidak menyelamatkan diri ke F1, melainkan di sini putih memukul benteng hitam. Maka kita cukup memukul benteng putih skak, gajah menutup, menteri memukul pion pusat putih skak, gajah menutup. Ada dua pilihan yang bisa kita ambil pada posisi seperti ini teman-teman. Yang pertama, kuda memukul pion C2 skak. Di sini langkah terbaik putih ialah mengorbankan menterinya. Tapi jika raja berpindah ke F1, maka menteri ke H1 skak mat. Oke? Metode kedua ialah pada posisi seperti ini, langkah terbaik juga dari hitam dengan gajah ke C5. Dan jika kuda ke C3, maka apapun sebenarnya yang dilangkahkan oleh putih pada posisi seperti ini, putih tidak bisa lepas dari yang namanya skak mat. Maka kita bisa menggerakkan kuda ke F3 skak. Tidak ada langkah kecuali raja berpindah ke F1, menteri ke H4. Jelas ancaman skak mat di pion F2. Dan pada posisi ini, jika raja berpindah ke G2, maka menteri memukul pion skak, raja berpindah ke H1, dan menteri memukul pion H2 skak mat. Bagaimana teman-teman? Selamat mempraktekkan ya. Kita masuk ke jebakan yang ketiga. Ini dinamakan dengan jebakan gajah atau elephant trap, di mana dimulai dengan D4, queen span dibalas D5, C4, kita membalas E6, mengaktifkan gajah. Maka dilanjutkan kuda ke C3, kuda ke F6, gajah ke G5, memaku kuda, sehingga kita bisa menggerakkan kuda ke D7, pengembangan kuda. Lihat teman-teman, jika di sini putih memukul pion pusat daripada hitam, dan kita pukul kembali, sehingga ketika dimakan kembali menggunakan kuda, dan pastinya putih merasa untung, karena juga sekaligus menekan kuda kita yang sedang terpaku oleh gajah. Tapi tenang saja, di sini kita akan memukul kuda. Lihat teman-teman, dan jika pada posisi seperti ini putih memukul menteri, maka jelas coba apa langkah kita selanjutnya? Ya, dinamakan dengan jebakan gajah, sehingga gajah bergerak ke B4 skak. Tentu raja tidak bisa bergerak kecuali ditutup menggunakan menteri, maka gajah memukul menteri skak, raja memakan, dan hitam memakan gajah. Jelas kita unggul satu perwira. Okelah teman-teman, selamat mempraktekkan. Oke teman-teman, dimana jebakan ini putih memulai dengan D4, queen span, kita balas D5, C4. Pada jebakan sebelumnya kita menggerakkan pion ke E6, dinamakan dengan elephant trap. Sedangkan pada posisi ini kita menggerakkan pion E5. Tentu saja karena pion ini gratis akan dipukul oleh putih, maka kita menggerakkan D4, mendorong terus pion ke depan, dan putih mencoba menghentikan pion ini dengan E3. Di mana teman-teman, ketika kita menerima pengorbanan pion, maka menteri memukul menteri, kita tidak bisa rokade nantinya. Tapi kita mempunyai taktik yang bagus pada posisi seperti ini kawan-kawan. Dengan gajah ke B4 terlebih dahulu skak. Ditutup tentunya menggunakan gajah ke D2, dan di sini kita memukul pion E3. Lihat teman-teman, di sini kita mengancam gajah juga. Dan gajah kita posisinya di sini gratis. Dan ketika putih bersemangat dan memukul gajah kita yang gratis ini, maka selamat. Coba, apa langkah kita selanjutnya? Perlu diketahui, ketika kita memukul menteri terlebih dahulu merupakan langkah yang bagus juga, di mana putih tidak bisa melakukan rokade sayap raja. Tapi lebih bagus lagi ketika kita memukul
pion lemah dari putih terlebih dahulu skak. Dan lihat teman-teman, dan ketika di sini teman-teman raja memakan pion, maka kita mendapatkan menteri secara gratis. Jelas hitam sangat unggul pada posisi seperti ini. Kita kembali ke permainan. Bagaimana jika posisi seperti ini raja berpindah ke E2? Maka kita akan memakan kuda dan mempromosikan menjadi kuda skak, dan raja wajib berpindah. Dan ketika raja berpindah ke E1, maka jelas kita bisa menteri ke H4 skak, raja berpindah ke D2, kuda ke C6 dan mengancam gajah. Dan jika putih menyelamatkan gajah dengan mundur ke C3 misalnya, kita bisa menggerakkan gajah ke G4 mengancam menteri ke E1 dan rokade sayap menteri skak. Jelas kawan-kawan, di sini putih sangatlah terancam. Semisal raja berpindah ke C1, maka kita bisa memukul menteri skak, dipukul oleh gajah tentunya, benteng ke D1 skak, raja berpindah ke C2 dan benteng memukul gajah. Benteng memukul kuda, kita bisa mengaktifkan kuda ke E7. Dan jelas di sini kita untung 1 perwira. Dan secara posisional hitam sangat unggul. Dan bagaimana teman-teman jika posisi sebelumnya kita mempromosikan pion menjadi menteri? Maka itu adalah kesalahan. Ini tidak dalam keadaan skak teman-teman, sehingga putih akan memukul menteri terlebih dahulu dan ini skak. Dan ketika kita memukul menteri, benteng memukul menteri. Jelas pada posisi seperti ini bisa dikatakan seimbang. Kita kembali. Bagaimana jika pada posisi seperti ini benteng memukul kuda? Maka jelas kita bisa menggerakkan gajah skak dan jelas menteri akan hilang. Oke teman-teman, jadi jelas hitam sangat diunggulkan. Kita ke jebakan selanjutnya. Ini dinamakan dengan jebakan England atau England trap, di mana langkah dimulai dengan D4, kita balas E5, mencoba untuk menukarkan pion. Dan ketika diterima oleh putih, kita menggerakkan kuda ke C6, mengancam pion. Dan ketika di sini putih berusaha untuk melindungi pion, kita menggerakkan menteri ke E7, mencoba menekan lebih pion putih. Jika di sini putih lagi-lagi berusaha melindungi pion semisal dengan gajah ke F4, maka kita melakukan langkah skak menteri ke B4. Gajah menutup dan kita memukul pion B2. Lihat teman-teman, jika pada posisi seperti ini putih dan excited melihat peluang bahwa menteri bisa terjebak dengan gajah ke C3, selamat. Coba apa langkah hitam pada posisi seperti ini? Ya benar, dengan gajah ke B4. Memaku gajah. Ada 2 pilihan logis dari putih pada posisi seperti ini. Semisal di sini menteri ke D2 mencoba untuk menambah perlindungan, maka jelas bisa kita lanjutkan dengan gajah memukul gajah. Dan ketika di sini menteri memukul gajah, maka kita bisa menteri ke C1 skakmat. Oke teman-teman. Dan apabila pada posisi seperti ini kuda yang memukul gajah, maka kita jelas memukul benteng skak. Kuda menutup, kuda memukul pion pusat, dipukul kembali oleh kuda dan menteri memukul kuda. Jelas hitam sangat unggul pada posisi seperti ini. Kita kembali ke variasi selanjutnya. Bagaimana jika pada posisi seperti ini menteri tidak ke D2 melainkan gajah memukul gajah? Maka jelas kuda memukul gajah.
Dan pada posisi seperti ini, jika semisal putih menjawab dengan kuda ke C3, maka jelas hitam cukup memukul kuda skak, jelas kita sangat unggul. Dan jika pada posisi seperti ini, bisa dikatakan kemanapun kuda melangkah akan sama saja akan hilang. Oke teman-teman, selamat mempraktikkan ya. Kita masuk ke jebakan yang terakhir. Ini dinamakan dengan fishing pole trap, atau sering disebut dengan jebakan memancing karena kita memancing putih. Oke teman-teman, dimana dimulai dengan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5. Ini dinamakan dengan pembukaan Ruy Lopez. Kita melanjutkan dengan kuda ke F6, dimana biasanya di sini putih melakukan rokade sayap raja. Kita melanjutkan kuda ke G4. Kita memancing putih untuk mengusir kuda dengan H3. Maka teman-teman, kita tidak menyelamatkan kuda melainkan H5. Dan jika di sini putih bersemangat dan langsung memukul kuda kita, maka selamat. Itulah yang kita harapkan. Kita melanjutkan dengan memukul pion dan mengancam kuda. Jika di sini kuda bergerak ke E1, maka kita cukup menteri ke H4, ancaman skakmat, baik di petak H2 maupun H1. Jika putih mencoba menyelamatkan diri dengan pion F3, maka kita cukup G3. Maka tidak ada langkah lagi untuk putih selamat. Ya, semisal langkah sembarang benteng ke F2, maka menteri ke H1 skakmat. Jadi bisa dikatakan kemanapun kuda menyelamatkan diri akan sama saja. Semisal pada posisi ini kuda ke H2, maka sama saja menteri ke H4, ancaman skakmat memukul kuda. Dan jika putih mencoba menyelamatkan diri dengan memperluas ruas raja dengan pion F4, maka kita dengan cara yang sama H3 mengancam kuda. Dan jika kuda menyelamatkan diri ke F3, maka secara yang sama menteri ke H1 skakmat. Oke teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk bermain catur selanjutnya. Dan jika Anda menyukai tips dan trik catur dari Catur Talk Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe ya, serta share ke teman kita semuanya sehingga mereka juga mengetahui tentang tips dan trik catur ini, sehingga kita sama-sama belajar dan semoga percaturan kita semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, keep sharing and keep loving. Bye bye.